Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang asuhan HIV. Baik, slide-nya. Oke, baik. HIV itu adalah human immunodeficiency virus atau HIV. Penyakit ini adalah merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia, menjadi wabah internasional sejak pertama kehadirannya penyakit ini berasal dari Amerika, Afrika. Baik HIV itu akan menyerang sel CD. Sel CD itu biasa dikenal dengan sel T juga, dan biasa medisnya itu adalah limfosit atau biasa sehari-harinya itu sel darah putih. Baik, kita akan lihat patofisiologinya. Baik, saudara Sarah bisa lihat ke patofisiologinya. Ya, bentuk dia akan menyerang sistem imunitas tubuh. Dia akan mendekat pada sel manusia. Berikut lewat. Yang pertama itu akan menyerang organ limpatik primer, yang dimana itu yang pertama itu dia menyerang kelenjar timus. Yang kedua adalah nodus limpa. Berikut lewat. Berikut lewat, kita akan lihat patofisiologinya, cara menyerang virus HIV itu seperti apa. Lewat, buka patofisiologinya. Lewat. Ya, baik. Ini adalah patofisiologi atau cara menyerang virus HIV di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu saat virus HIV masuk ke tubuh manusia, ke tubuh, sel T akan mencoba untuk melindungi tubuh dengan cara memakan virus HIV. Artinya sel T limfosit ini atau sel darah putih, dia akan coba untuk melindungi diri. Namun terjadi sengaja membuat sel T itu memakan agar virus ini akan menjadi banyak di dalam sel T. Begitu. Ketika sel masuk di dalam sel, dia sampai di sel dia akan membagi dua. Ya, seperti ini. Ya, pada nomor 2 ini virus HIV berbentuk bola memiliki kaki untuk menempel di sel manusia. Setelah itu kembali ke nomor 3, virus yang berhasil menempel lalu mentransferkan materi genetiknya. Dia akan dengan sendirinya sel jahat ini masuk ke sel manusia. Ketika masuk, dia akan berkembang biak dan memperbanyak virusnya, dan akan berlangsung terus-menerus dan menghilangkan kekebalan tubuh manusia. Dengan sendirinya, sel T ini akan menurun ketika dia berkembang di dalam sel manusia. Seperti gambar ini, sel T ini akan turun, akan keluar ke sel manusia sendiri, atau sel darah merah itu akan keluar ke sel manusia sendiri, seperti itu. Baik,
Kita yang berikut, slide berikutnya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, struktur HIV terdiri dari envelope and care. Envelope HIV terbentuk bulat seperti bola, ya, seperti yang kita lihat pada gambar berikutnya tadi. Dia seperti bola, terdiri dari lapisan ganda yang mengandung banyak tonjolan protein. Dia memiliki tonjolan, ya. Protein terdiri dari GP120 dan GP41, ya. Nah, inti atau care HIV terbentuk peluru yang disebut kopsid. Kopsid melindungi dua helai dalam RNA HIV. Tiga buah enzim yang berperan dalam proses replikasi, yaitu reverse transkripsi, integrase, yang berikut protease. Nah, di sini kita lihat stadium klinis HIV menurut WHO atau World Health Organization. Nah, ini adalah gejala yang timbul pada HIV itu sendiri. Berat badan, gejala ya, stadium 1 itu tidak ada penurunan badan, tidak ada gejala atau hanya seperti ini. Yang berikut kedua itu penurunan badan 10%, stadium 2, dan memiliki luka di sekitar bibir, raut kulit, dan gatal. Herpes dalam 5 tahun terakhir, ya. Kalau tanda dari HIV itu ketika orang memiliki HIV akan ada bintik-bintik di belakang. Kalau teman-teman punya saudara yang HIV itu, coba lihat di telapak tangan, itu ada bintik-bintik merah kayak seperti pateki begitu. Tapi bukan hanya di tangan, di belakang juga. Ketika dia buka baju akan kelihatan di belakangnya itu. Dia akan memiliki titik-titik, bintik-bintik merah seperti itu. Saya lupa namanya itu apa. Setelah itu stadium 3, penurunan berat badan 10%. Dalam kondisi ini akan muncul diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, infeksi bakterium, dan berat badan. Tuberkulosis paru dalam 1 tahun terakhir, ya. Yang berikut stadium keempat itu sindroma wasting HIV, human influenza virus. Berikut lewat, itu masa window period. Fase pertama itu tubuh sudah terinfeksi HIV, namun pada pemeriksaan darah negatif, berlangsung 2 minggu sampai 3 bulan sejak infeksi awal. Hasil bisa negatif, namun tetap bisa menularkan. Berikut fase kedua, masa asimptomatik, terjadi selama 5-10 tahun. Badan terlihat sehat, tetap di dalam badannya terdapat HIV. Dia sehat-sehat. Orang yang seperti ini yang berbahaya ketika dia masuk pada fase 2. Dia terlihat sehat, namun karena ini sel T-nya tadi masih stoknya masih banyak, atau imunitas tubuhnya masih banyak, sehingga dia masih terlihat sehat. Namun lewat dari 10 tahun ini akan terjadi sesuatu yang penurunan drastis pada sel T sendiri, sehingga muncul di situ kehilangan cairan banyak di situ. Yang berikut fase 3, masa symptomatic AIDS. Gejala klinis muncul bukan akibat dari infeksi HIV, tetapi karena infeksi opportunistic, bakteri, parasit, jamur, virus. Terjadi karena penularan CD4 yang masif. CD4 itu seperti sel T tadi yang saya jelaskan, sel darah putih. Oke, lanjut. Pemeriksaan tes serologi, rapid test, ELISA, Western blot. Yang berikut tes virologis,
HIV DNA kualitatif tes ini untuk mendeteksi keberadaan virus, biasa digunakan pada bayi. HIV RNA. Tes ini untuk memeriksa jumlah virus di dalam darah, virus load, atau ambil darah, melakukan pemeriksaan di lab. Yang berikut lewat. Bagaimana sih cara pengobatan HIV/AIDS? Ya, di sini kita akan lihat pengobatan HIV/AIDS. ARV. Di sini ada ARV, antiretroviral. Ya. Ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut ARV atau yang dikenal dengan antiretroviral. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV yang mengendalikan diri dan mencapai virus HIV menghancurkan sel. ARV ini akan membantu memecahkan apa yang dibutuhkan virus itu, bukan mematikan, tapi membunuh apa yang virus itu makan. Yang berikut lewat. Nah, tujuan pemberian. Di sini ada tujuan pemberian ARV. Di sini menurunkan replikasi virus, menghentikan progresivitas penyakit HIV dengan menekan viral load dan mengurangi terjadi meningkatkan jumlah CD4 dalam tubuh dan membuat tubuh mampu melawan infeksi. Jadi tujuannya ARV itu atau antiretroviral adalah menambah jumlah sel T atau sel darah putih atau limfosit, biasa medisnya limfosit. Ya, lewat. Persiapan pemberian ARV. Persiapan minum ARV seumur hidup. Obat ARV ini dia harus siap. Bagaimanapun yang terjadi harus siap minum seumur hidup. Dia harus mampu kontrol, dia harus minum terus menerus. Mengetahui mengenai efek samping, dapat timbul berbagai timbul jadwal pemantauan efek samping dan efektivitas obat mekanisme. Ya. Dia harus mampu berkomunikasi dengan petugas medis ketika dia mengonsumsi terus. Ya. Ada perkembangannya, dia akan berkomunikasi terus sambil konsumsi selama seumur hidup ketika tidak ada perkembangan. Oke, lanjut. Nah, di sini asuhan keperawatan pada pasien HIV. Di sini tergantung dari manifestasi klinis yang muncul, tergantung dari infeksi. Artinya tergantung dari yang muncul dari pasien sendiri yang bisa kita tentukan asuhan keperawatan. Misalnya dia kekurangan cairan, dia mengalami penurunan berat badan. Di situ kita akan melihat asuhan keperawatan apa yang cocok ditentukan untuk pasien HIV. Kita akan melihat diagnosanya yang muncul dalam manifestasi klinis yang muncul dalam pasien sendiri. Misalnya dia mengalami luka, ya, kita akan mengambil integritas kulit. Ketika dia mengalami penurunan berat badan, kita akan lihat nutrisinya seperti apa. Setelah itu kita akan melihat dia punya kekurangan cairannya yang cukup seperti apa ketika dia mengalami penurunan berat badan. Pola makannya bagaimana, di situ kita akan lihat ketika asuhan keperawatan kita harus mengambil sesuai apa yang muncul dari pasien sendiri. Lewat. Nah, di sini infeksi oportunistik. Ya, ini adalah infeksi tambahan yang muncul yang disebabkan karena virus atau bakteri. Jamur banyak diinfeksi. Tidak membahayakan bagi seseorang yang tidak terinfeksi HIV. Namun bagi seseorang dengan HIV, infeksi ini dapat terjadi serius dan menyebabkan kematian. Ya. Kenapa HIV itu berbahaya? HIV, ya, ketika dia menyerang atau melemahkan imunitas tubuh tadi sehingga muncul penyakit-penyakit baru begitu, penyakit tambahan, TBC. Di sini ada TBC,
tuberkulosis, dan juga muncul berbagai penyakit lain, meningitis, kriptococcus, toxoplasmosis, endo encephalopathy. Lewat. Nah, di sini menurut Kemenkes 2020, ya, ODH atau orang dalam HIV/AIDS memerlukan ARP dan memantau kesehatan secara rutin. Artinya bahwa ketika dia mengonsumsi ARP, dia akan konsultasi terus ke bidang kesehatan terkait. ODH, orang dengan HIV/AIDS perlu waspada terhadap gejala dan tanda COVID, yaitu ini adalah tanda yang berbahaya saat ini ketika kita melihat COVID. Berikut lewat. Di sini adalah riwayat saat ini, keluar masuk terkait dengan gejala HIV, diare, mual muntah, demam, dan lain-lain. Dan berikut riwayat penyakit masa lalu, penurunan berat badan, riwayat kepatuhan obat, faktor resiko. Oke, lewat. Nah, ini adalah diagnosa keperawatan. Artinya bahwa masalah keperawatan yang dapat kita ambil pada pasien HIV itu ada hipotermia atau panas tubuh terlalu tinggi berhubungan dengan proses infeksi, defisit nutrisi. Nah, defisit nutrisi juga akan dapat diambil karena ketika melihat dari berat badannya menurun. Dan yang berikut hipovolemia, kehilangan cairan, berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Bersihan jalan napas yang berhubungan dengan apa tadi, seperti TB. Nah, ini akan dapat kita ambil bersihan jalan napas. Berikut gangguan pertukaran gas. Yang berikut pola napas tidak efektif, risiko perfusi cerebral tidak aktif. Yang berikut penurunan kapasitas adaptif. Yang berikut risiko infeksi. Ya, risiko infeksi ini ketika memiliki wajah kulit yang luka, yang seperti pada tanda-tanda dari HIV dan saya jelaskan tadi, luka yang sulit untuk sembuh dan tanda-tanda bintik-bintik di tubuhnya, ya, maka ada risiko infeksi. Yang berikut lewat. Intervensi keperawatan yang dapat kita mengatasi HIV sendiri. Ya, manajemen hipertermia, manajemen nutrisi, manajemen diare, memantau cairan, manajemen hipovolemia, manajemen jalan napas, memantau respirasi, pernapasan, terapi oksigen, manajemen peningkatan TIK, ya, dan memantau TIK mencegah infeksi. Berikut. Lanjut. Konseling HIV, konseling pre atau post sebelum dan sesudah tes HIV, konseling pre ARP, konseling putus obat. Ketika mengalami obatnya habis, dia harus konsultasi ke bidang kesehatan. Oke, mungkin itu yang sempat saya jelaskan dari kelompok 9. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Saya atas nama Ronaldo Mraing dan Firda Suarez dan teman satunya lagi Arianti Nanobais. Kami mohon untuk ucapkan terima kasih. Selamat siang. Guys, sudah tuh.